Diancuk deh. Diancuk padahal tuh, mungkin di Jawa Timur kan nggak diancuk, apa-apa. ya, itu bahasa persahabatan. Iya. Gitu. Nah, orang yang nggak tahu, iya orang Indonesia ini kasar-kasar ya ngomongnya ya. Diancuk. Kok misuh? Misuh. Bahkan maaf loh, belum tentu loh kata bajingan itu menjadi kasar. Tergantung dong konteksnya seperti apa gitu loh. Ya, rasa yang bahasa mana tadi ini ya. gitu loh. Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, tetap semangat ya. Di channel Story Asik tidak hanya menghadirkan cerita kehidupan yang serba asik, tapi juga hal-hal yang memotivasi, menginspirasi. Ada juga hal-hal baru yang barangkali selama ini belum pernah kita ketahui sebelumnya. Dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bareng saya Asik Eka, di video saya kali ini, saya ingin menghadirkan sesuatu yang menarik dan sekaligus menggelitik karena nanti saya akan ketemu dengan narasumber saya yang akan ngobrol tentang sebuah hasil survei dari Microsoft yang mengatakan atau menyatakan bahwa warganet atau netizen Indonesia adalah netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Nah, kenapa bisa begitu ya? Karena kan Indonesia itu dikenal sebagai bangsa yang ramah, kemudian budayanya indah, tapi kenapa juga bisa dapat predikat seperti itu? Nah, gimana cerita detailnya? Tonton terus videonya dan pastikan subscribe channelnya sekarang juga, oke? Oke friends, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Aprinus Salam M. Hum. Beliau adalah Kaprodi Magister Sastra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada dan beliau juga concern dengan komunikasi digital. Langsung kita ketemu dengan Pak Apri ya. Halo Pak Apri, apa kabar? Halo Mbak Asik, apa kabar? Baik dong, harus semangat nih ya. Semangat Mbak. Terima kasih sudah diterima dan berkenan sharing di kampus Fakultas Ilmu Budaya ini ya. Oke, Pak Apri ya. Pak Apri, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kok bisa-bisanya netizen kita itu dapat predikat sebagai netizen yang tidak sopan se-Asia Tenggara ya. Tapi sebelum dijawab Pak Apri, saya mau membaca sedikit ulasan dulu ya. Oke. Ada ulasan sebelumnya Pak Apri. Indonesia menyabet gelar warganet paling tidak sopan se-Asia Tenggara berdasarkan survei Digital Civility Index DCI 2020 dari Microsoft. Dan tidak lama setelah publikasi survei itu, akun Instagram Microsoft pun jadi bulan-bulanan warganet. Nah ini dia. Kemudian survei itu berlangsung pada April dan Mei 2020, tapi terbit pada Februari 2021 kemarin nih Pak. Ada lebih dari 16.000 responden dari 32 negara yang terlibat, 503 diantaranya berasal dari Indonesia. Melansir laporan DCI, survei Microsoft tersebut meninjau 21 resiko daring di internet terbagi atas 4 kategori, yaitu seksual, perilaku, reputasi, dan pribadi. Pada awalnya 32 negara itu memiliki 100 poin. Dari skala 0 sampai 100, angka rendah menunjukkan kesopanan yang baik, sedangkan angka tinggi mengindikasikan kesopanan yang rendah. Kemudian hasilnya nih Pak Apri, Digital Civility atau kesopanan digital warganet Indonesia memburuk 8 poin ke 76 daripada tahun lalu. Poin kesopanan warganet dewasa menurun 16 poin, sedangkan warganet remaja tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Jadi yang remaja relatif stabil. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita bisa dapat predikat seperti itu nih Pak? Ini yang salah yang di mananya nih? Oke, terima kasih Mbak Asik. Kalau saya selalu kalau menerima hasil survei segala macam, saya selalu mempersoalkan metodologinya. Metodologinya seperti apa, ini lembaganya kredibel atau tidak, kemudian respondennya siapa, kemudian cara mendapatkan datanya dari mana. Jadi ini kan problem ya. Saya kira kalau institusinya institusinya bertanggung jawab misalnya. Kemudian
responden yang terlibat juga berpartisipasi, kemudian cara mendapatkan data juga dari mana, karena akun-akun itu karakternya beda-beda, Mbak. Yeah. Nah, saya nggak tahu ini datanya didapatkan dari akun yang mana, Twitter, Facebook. Platformnya banyak ya. Banyak. Jadi kalau itu nggak jelas, akhirnya saya tidak cukup mudah mempercayai hasil hasil survei-survei semacam itu. Apalagi kemudian kita juga tidak mendapat informasi kriteria kesopanan itu seperti apa. Jadi kalau saya tidak mendapatkan informasi seperti itu tidak cukup jelas, bagi saya untuk sementara tidak cukup percaya dengan hasil survei seperti itu. Jadi mohon maaf saja, saya tidak mau terlibat untuk menjelaskan kenapa kemudian netizen Indonesia dianggap tidak sopan. Saya tidak mau menjawab itu gitu loh. Saya harus lihat dulu sebagai seorang akademisi, ini metodologinya gimana, institusinya kredibel apa tidak. Kemudian akun yang untuk mendapatkan datanya bagaimana. Terus kriteria kesopanan yang diinput itu seperti apa. Jadi apalagi kemudian sopan dan tidak sopan itu kan terkait dengan nilai rasa berbahasa, Mbak. Rasa berbahasa. Nah, ini menarik ini. Iya. Yang membuat kriteria untuk menginput data itu bagaimana problem rasa tadi dikonversi menjadi angka-angka digital. Itu bagi saya problematik. Sehingga untuk sementara saya mohon maaf Mbak Asik, saya belum percaya. Jadi, dan yang kedua, taruhlah iya. Itu akun yang mana? Kadang-kadang orang Indonesia itu sengaja loh, Mbak, mengacaukan data dengan ungkapan verbal tertentu yang kemudian secara etik mungkin atau secara kepantasan kurang pantas ya. Tapi kesengajaan itu bukan kemudian Mbak Asik nulis-nulis ngaco-ngaco gitu, sialan lu, kamu mungkin mengeluarkan kata-kata tertentu. Tapi niatnya itu sebetulnya bukan kemudian ingin bahwa aslinya Mbak Asik itu nggak sopan. Seperti itu. Mau mengacaukan data juga bisa. Tapi itu termasuk hitungan atau termasuk dalam kriteria kesopanan digital nggak ya Pak Apri ya? Jadi itu tadi kan istilahnya rasa berbahasa gitu ya. Itu termasuk dalam kesopanan digital ini nggak? Seharusnya iya. Jadi apalagi kemudian tolok ukur untuk menilai rasa bahasa ini tidak sopan dan sopan itu apa? Apalagi kemudian mereka yang terlibat di dalam survei tadi, misalnya ibu bahasa mereka bahasa Inggris, mana tahu dia bahasa sopan dan tidak sopan dalam bahasa Indonesia. Ketika ditranslate ditranslate ke bahasa Inggris nggak bisa. Ini kan problem besar. Sehingga saya masih merasa ya sebetulnya nggak sejelek itulah netizen Indonesia. Walaupun saya juga menemui ada ruang-ruang tertentu. Karena orang Indonesia tuh akunnya minimal 3, Mbak. Kalau mau bahasa-bahasa kotor dia di Twitter, tapi itu bukan asli dia. Kalau dia ada di Facebook dia lebih normatif. Nanti di Line dia subjek dia yang beneran itu mungkin di Line itu. Jadi nggak bisa dikacaukan begini. Ini subjek campur-campur nggak bisa ya, platform dari berbagai platform nggak bisa ya. Secara metodologis nggak bisa. Iya, karena netizen ini juga terkotak-kotak ya. Seperti yang tadi Pak Apri sampaikan, kalau mungkin Facebook itu kan rata-rata mungkin lebih relatif sopan mungkin ya. Normatif gitu ya. Kalau dia mau ngaco-ngaco sedikit, tengkar-tengkar sama teman, itu dia kemudian pakai bahasa-bahasa yang agak lokal. Konversi rosonya kemana ini? Untuk bahasa Inggrisnya yang mana ini? Sehingga atau mereka bisa tahu persis nggak yang melakukan survei itu tentang bahasa Indonesia? Karena mungkin bahasa Indonesia ya dan seterusnya. Saya tidak tahu nih. Makanya saya mohon maaf, saya tidak cukup dapat data yang cukup lengkap, terutama dengan mereka menginput datanya dari mana, akun yang mana, itu problematik loh Mbak. Jadi saya kira karena sama dengan usia, anak muda banyak yang ke Line sama ke Twitter. Coba dilihat di Facebook, yang kalau saya di Facebook, saya juga Facebook. Itu artinya sudah mulai agak ada usianya sudah di atas 40-an ke atas gitu loh, 35-40 kan. Tapi anak-anak umur 15 sampai 25 kalau nggak Line, Instagram, ya sedikit-sedikit kalau mau dia ngaco-ngaco sedikit di Twitter. Jadi
yang mana dia yang sesungguhnya? Yang sesungguhnya kalau menurut beberapa riset itu kalau generasi muda kita memang di Line, katanya begitu katanya, mungkin sedikit di Instagram dan seterusnya. Tapi dia kalau mau rusuh-rusuhan dia di Twitter. Nah, terus kalau data yang diambil Twitter semua kapusan, tertipu. Iya, karena semuanya serba yang seperti tadi. Karena ada unsur kesengajaan, ada unsur macam-macam, dia tertipu. Walaupun itu belum tentu mencerminkan dirinya sejatinya seperti itu, gitu belum Pak? Tentu. Belum tentu. Jangan-jangan sejatinya dia itu justru yang di akun yang lain. Makanya informasi tentang secara metodologis, informasi yang tadi Mbak Asik sampaikan itu kan hasilnya. Proses metodologisnya kan kita nggak tahu. Memang tidak dipaparkan. Kemungkinan lain, kemungkinan lain itu ya apa, kecemburuan politik macam-macam, kita tuh mau diintimidasi dengan cara-cara seperti itu dan seterusnya, karena mungkin ya ada kecemburuan kultural dan macam-macam, kemudian kita diklaim dan dalam tanda petik diserang, diintervensi dengan model survei-survei seperti itu. Nah, ya kita ngelawan dong. Kalau saya ngelawan, orang nggak percaya saya gitu loh. Jadi aku nggak mau terlibat untuk menjelaskan bahwa apa benar netizen Indonesia nggak sopan, belum tentu loh. Ini yang mana yang kamu ambil gitu. Data dari platform mana ya? Dari akun yang mana dan seterusnya. Terus konversi rasa berbahasa itu yang mana yang bisa menjadi ukuran untuk misalnya konyol lu, bodoh lu, atau mungkin keluar kata-kata tertentu yang kaitannya dengan kata-kata binatang dan seterusnya. Konversinya seperti apa? Karena ada kata-kata tertentu yang kemudian kalau dikonversikan ke bahasa untuk standar penilaian tadi itu belum tentu dia menjadi kurang ajar gitu. Padahal di tempat kita belum tentu. Belum tentu. Diancuk deh. Diancuk padahal mungkin di Jawa Timur kan nggak apa-apa. Itu bahasa persahabatan. Gitu. Nah, orang yang nggak tahu, orang Indonesia ini kasar-kasar yang ngomongnya ya. Diancuk. Kok misuh? Misuh. Bahkan maaf loh, belum tentu loh kata bajingan itu menjadi kasar. Tergantung dong konteksnya seperti apa gitu loh. Ya, rasa bahasa tadi ya. Gitu loh. Yang mana? Ya, kira-kira. Iya. Kalau misalnya kita sering diributkan sama ini Pak Apri, apa masalah hoax atau ujaran kebencian, apakah itu masuk dalam kriteria kesopanan digital juga ini Pak Apri? Nah, sering ya, itu kan masalah yang mungkin dua hal yang berbeda. Ujaran kebencian itu tidak terkait dengan sopan santun. Jadi kalau ujaran kebencian itu kita itu kalau ujaran kebencian itu kan harus melihat di konteksnya toh Mbak. Konteks ujarannya seperti apa. Tapi kan sekarang ujaran itu dikonversi menjadi bahasa tertulis di media massa, ya medsos dan seterusnya ya. Jadi memang saya termasuk sering lah nangani ini sebagai ahli bahasa untuk ujaran-ujaran kebencian. Jadi kita tuh melihat konteksnya, bahwa sekarang kan kita sedang ada kelompok-kelompok tertentu yang bertentangan, kemudian ada muncul rasa marah, emosi-emosi tertentu muncul. Ya, mungkin ada juga sih karena persaingan politik, persaingan ekonomi atau persaingan lain, ya ada rasa bersaing, ada rasa kemudian kebencian ya. Nah, itu ungkapan-ungkapan kebencian kadang-kadang memang muncul, tapi belum tentu juga kemudian ujaran kebencian itu kasar, yang tidak sopan. Bisa juga kemudian memanipulasi data, memanipulasi informasi, dia menjadi hoax. Jadi latar belakang munculnya hoax itu bisa karena benci. Kemudian dia memanipulasi data yang dia ketahui, dipelintir, diedit dan seterusnya. Tapi dorongan untuk melakukan manipulasi data atau informasi kemudian menjadi hoax itu sangat mungkin awalnya memang ada kebencian, sehingga kemudian muncullah istilah hate speech itu, ujaran kebencian tadi ya. Jadi ini sesuatu yang berbeda dengan yang dimaksud dengan kesopanan digital tadi ya. Lain, mungkin karena di dalam ujaran kebencian belum tentu ada kata-kata kasar yang kemudian tidak sopan. Jadi kesopanannya lebih kepada kata-kata yang diungkapkan oleh para warganet ini ya Pak ya. Saya bisa saja berkata yang benar tapi saya kasar. Kasar, tapi saya benar. Tapi saya bisa saja berkata-kata halus, tidak ada diksi-diksi yang kasar gitu, tapi saya hoax. Beda ya dia. Beda. Tapi saya hoax. Saya bisa saja saya memberikan contoh, misalnya kata-kata kasar, misalnya Mbak Asik itu orangnya genit, sering kalau ngomong tuh kata-katanya kasar. Saya ngomong bener, tapi omongan saya nggak bener, diksi-diksinya
Anda bisa tersinggung karena kata-kata kasar gitu loh. Tapi bisa juga saya, bukan loh, saya terus ngomongnya secara halus, tapi hoax, bohong. Iya, tapi bohong. Kan beda. Iya, beda. Padahal nggak ada kata-kata kasar, nggak ada kata-kata kasar. Jadi paham ya. Jadi analoginya bisa paham ya. Ini sesuatu yang berbeda ya, ujaran kebencian, hoax dengan kesopanan digital tadi ya. Mungkin di titik-titik tertentu bisa bertemu. Tapi kalau saya untuk dalam konteks tadi akan membedakan. Persoalan yang bahwa berbeda saya bisa berbicara halus, sopan, santun. Tapi ternyata hoax. Tapi hoax. Bisa saja saya mengungkapkan sesuatu yang benar, tapi ungkapan saya kasar. Bisa juga. Tapi benar. Tapi benar. Oke. Jadi kalau misalnya kalau kita lihat ya Pak Apri ya, banyak juga itu yang misalnya kalau di kolom-kolom sebuah grup-grup platform sosial media ya, itu misalnya yang pernah saya lihat ada pertanyaan, orang ini menanyakan di sebuah grup Facebook besar, ini contoh, kenapa sih parkir di sini kok mahal sekali gitu kan, di parkir tempat wisata ini kok mahal sekali. Dia kan inginnya sebenarnya pengennya sharing kenapa mahal, dan dia juga pengen ada empati dari orang-orang, tapi justru yang jawab-jawab yang pada ngejawab ini netizen yang lain itu bilang, ya emang mahal karena lahan itu kan bukan punya nenekmu misalnya seperti itu, atau kalau enggak, kalau mau murah ya udah naik beca aja misalnya gitu. Itu kan termasuk yang menyakitkan dan kasar misalnya ya. Ada juga misalnya nih Pak, contoh di sebuah platform YouTube misalnya, ada seorang yang bertanya di kolom pertanyaan gitu, Kak, saya seorang tunarungu, bisa nggak kalau setiap konten video itu dikasih skrip kayak subtitle gitu supaya saya bisa tahu talkshow yang disampaikan apa saja karena saya tunarungu gitu kan. Terus ada juga yang ngejawab yang lainnya walaupun bukan pemilik akun tersebut, itu ngejawab misalnya udah nggak usah macam-macam, udah budek rewel lagi. Nah seperti ini kan hal-hal kayak gini salah salah siapa sesungguhnya ya. Ini kan termasuk kesopanan digital, tapi itu baru 2 contoh dari sekian banyak ulah dari para netizen ini. Nah apakah ini juga Pak, sesuatu yang masuk dalam kesopanan digital tadi? Jadi gini Mbak Asik. Ini yang baca aja juga nggak enak gitu Pak. Karakter grup kan beda-beda. Karakter grup beda-beda. Ada teman-teman akrab semua. Jadi ya nggak apa-apa mahal. Emang punya nenek lu. Tapi temennya akrab semua. Kalau ini sebuah platform yang umum Pak. Kalau umum dia menjadi makanya. Ini ungkapan itu di grup yang mana gitu loh. Jadi kalau saya ditanyakan sebagai ahli gitu, saya akan mengidentifikasi itu gitu loh. Saya akan, ini grup apa? Hubungan antar subjek-subjek yang membernya itu hubungannya apa? Hubungannya formal, tidak hubungan sahabat, hubungan ada juga grup kantor, ada atasan, ada bawahan, grup reuni itu setara. Grup konco-konco, grup keluarga. Nah, itu untuk mengatakan bahwa Mbak Asik nggak sopan kalau mengeluarkan kata-kata, emang parkir itu nenek lu. Nah, ini grup yang mana? Kalau formal, nggak sopan. Grup formal tidak sopan. Tapi kalau grup teman-teman dekat, nggak ada masalah. Oh, enggak, teman semua. Jadi paling kik dijawab seperti itu. Emang punya parkir nenek lu. Tapi kan teman akrab semua. Tapi kalau di grup formal, jangan. Di grup formal, apalagi di grup institusi kantor, ada atasan, ada bawahan, nggak bener juga. Grup-grup reuni SMP, SMA itu juga kadang-kadang menjadi formal ya, karena kemudian hubungan emosinya mungkin terputus ya, kemudian menjadi teman formal biasa, itu juga bisa ya jadi kurang sopan gitu loh. Bisa jadi kurang sopan ya. Jadi tapi kan yang sopan dan tidak sopan itu kan Mbak Asik, saya tahu Mbak Asik ini, dia ngomong gitu cuma guyon sih, karena saya tahu Anda. Tapi kalau Anda nggak tahu, saya nggak tahu Mbak Asik, sialan nih Mbak Asik kok mengeluarkan kata-kata seperti itu. Jadi konteks itu kita harus detail. Konteks untuk mengetahui hubungan-hubungan relasi itu seperti apa. Nggak bisa juga kita langsung mengklaim bahwa ini nggak sopan. Misalnya, Dianco emang punya kamu parkir nih. Loh, belum tentu loh Mbak tidak sopan. Belum tentu tidak sopan. Ini sama dengan perkara awal tadi itu. Ini apa kriteria dan standar yang Anda pakai untuk menjelaskan ketidaksopanan itu seperti apa? Jadi tidak juga
tidak perlu juga terlalu cukup ambisius kita untuk menuduh bahwa orang tidak sopan ya, orang tidak sopan. Bisa juga karena kesengajaan pingin guyon. Bisa saja di dalam grup tertentu, misalnya reuni iuran toh, mau ketemu, terus ditunjuk Mbak Asik jadi ketua, Mbak Asik. Tapi kalau saya jadi ketua yang disiplin loh, ya toh. Terus ada temannya nyeletuk, oh belum apa-apa sudah sok kuasa, nggak ada kata-kata kasar loh, tapi Anda bisa sangat tersinggung, kamu bisa sangat tersinggung. Nah, tersinggung pun ada persedannya, dulu sainganmu apa tidak gitu loh. Kalau teman akrab nggak apa-apa, kalau teman akrab nggak apa-apa, paling kamu ngawur kue kidah, ngapain sih, nggak bisa ngondok-ngondokin kan. Jadi harus detail, pengetahuan kita harus detail untuk setiap kasus. Kita tidak ada kasus yang sama. Tapi ketika kita menemukan ya, misalnya itu platform yang umum ya, Pak Apri ya, ruang publik lah. Karena kalau grup itu lebih dari 3 orang, 4 orang kan sudah ruang publik itu. Kalau umum, saya kira memang umum ada yang banyak yang nggak, kita juga nggak kenal mereka siapa gitu. Ketika menemui hal seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan? Kadang-kadang kan tetap muncul, ini orang kok aneh juga gitu loh. Kita nggak kenal dia sih, aneh juga. Nggak usah dibaca, buang aja. Nggak usah kalau kita mau kalah dengan kata-kata. Iya ya, nggak usah. Yang terjadi sekarang memang netizen itu jadi kayak terpancing ya mungkin. Betul. Ya Pak Apri ya. Jadi kalau nggak dibaca selesai kan sebenarnya berhenti di situ. Tapi kan yang selama ini terjadi mungkin saling saut menyaut. Saling saut menyaut karena kita kalah ya. Kalah dengan kata-kata tertentu yang kadang-kadang sebetulnya juga nggak ada urusannya dengan kita. Terus kita baca menjadi nggak nyaman, jadi mangkel, terus bolo-boloan atau japri toh. Terus japri toh. Wah, sudah meruncing. Saya termasuk yang tidak terlalu terganggu karena saya nggak pernah baca yang kayak gitu. Karena menguras energi kita, Mbak. Betul sekali. Menguras energi. Saya termasuk yang nggak mau baca-baca grup-grup yang nggak jelas itu. Keluar juga nggak bisa karena yang memasukkan teman. Akhirnya kalau buka cuma delete gitu. Karena juga nggak ada informasi penting saya kira. Nah, memang kalau dari segi maaf ya, kalau kita sedikit menggeser pembicaraan kita, memang kadang-kadang grup-grup kita itu mutu informasi saling berbaginya itu agak tidak terlalu tidak terlalu, kadang-kadang terlalu banyak isengnya, jadi ada juga sih grup yang bagus ya. Jadi itu pun saya akan mengatakan ada grup yang bagus, setengah bagus, agak bagus, ini biasa-biasa, ini jelek. Jadi kategori itu banyak, Mbak. Kategori itu banyak. Nah, ya pesan saya kepada teman-teman untuk di forumnya Mbak Asik ini bahwa pengetahuan kita harus detail. Jangan terlalu umum dengan konsekuensi bahwa kita mudah diintervensi dengan hanya kata-kata yang sebetulnya nggak berhubungan sama sekali kan kehidupan kita. Iya, gitu. Dan barangkali itu juga yang tadi Pak Apri bilang ya, bahwa sebenarnya orang itu cuma iseng aja. Ketika iseng kita terpancing kan rasanya kita rugi banget ya. Rugi banget, apalagi terjak-jak gitu. Gue sainganmu tau dhisik. Parah nih sampai kemana-mana ya. Jadi yang paling kita utamakan variabel untuk menentukan kesopanan digital lagi nih. Betul. Pak Apri, itu apa aja ya selain tadi rasa berbahasa gitu ya. Rasa berbahasa. Jadi kalau dari segi teknis metodologisnya datanya diambil dari yang mana ini? Karena karakter akun beda-beda, WhatsApp berbeda, bahkan di WhatsApp saja grup beda-beda. Jadi sebetulnya ilmu pengetahuan kita itu sebetulnya menjelajah dan mengidentifikasi detail-detail tadi. Sehingga kalau tahu kita berkesimpulan, harus jelas kesimpulan kita tuh betul orang Indonesia tuh netizennya sedikit kurang sopan, terutama di akun lebih detail lagi ya. Lebih detail. Nggak bisa diklaim tidak sopan gitu loh. Saya sendiri nggak terima. Iya, karena tadi ya platform masing-masing berbeda sih. Platformnya berbeda-beda. Style yang ada di dalamnya pun berbeda-beda juga ya. Dan seterusnya. Datanya diambil dengan cara seperti apa. Apalagi apakah kemudian orang ini Microsoft itu mungkin saya nggak tahu, ini lembaga internasional yang dia tahu nggak sih bahasa Indonesia, dia tahu nggak sih guyon-guyon orang Indonesia. Kalau nggak tahu nggak bisa dong dituduh kemudian orang Indonesia tidak sopan. Walaupun kita juga
nggak menolak kemudian bahwa banyak orang yang tidak sopan, iya. Jadi saya tidak menolak itu, tapi saya juga tidak mau diintervensi bahkan dijajah dengan survei-survei tertentu kemudian orang Indonesia itu seolah-olah secara umum dianggap tidak sopan. Itu ya kita problemkan dong, kita masalahkan dong, data yang mana yang kamu ambil dan seterusnya. Iya, oke, benar-benar juga. Terakhir mungkin Pak Apri, untuk semuanya saja, khususnya netizen di luar sana, supaya istilahnya bisa berkomunikasi di dunia maya ini dengan nyaman, tidak istilahnya membuat orang lain sakit hati atau tidak nyaman, apa sih yang sebaiknya dilakukan nih Pak Apri? Ya, bagi para netizen. Ya, kalau saya selalu mengajak teman-teman, selalu mengajak semua hal yang bisa kita berkomunikasi, berbahasalah dengan tangkas. Tangkas itu gimana, Pak? Tangkas dan cerdas gitu loh. Jadi banyak juga sih Mbak peluang kata-kata tertentu menjadi sangat bias toh. Jadi ya rapopo anak perempuan, nah, itu sudah nggak baik, itu ya bias gender. Emang apa dengan perempuan? Kamu kok ya nggak apa-apa, kan dia perempuan, nggak boleh. Nah, bias-bias seperti itu dia harus nggak apa, ya nggak apa-apa, mungkin dia sedang gelisah, kan lebih netral ya. Mungkin dia sedang kurang daripada istilah nggak apa-apa, kan dia perempuan. Loh, ada apa dengan perempuan? Nggak apa-apa, kan dia memang tidak terdidik, kan kasihan. Kan kasihan. Dia kan soalnya cuma lulusan apa misalnya. Kan, ya dasar anak lulusan SD, kan gak enak toh. Padahal ada cara-cara berbahasa yang lebih tangkas dan lebih cerdas. Nah, itu perlu kita sosialisasikan terus-menerus supaya kemudian kita pintar berbahasa. Gitu ya, berbahasalah dengan tangkas dan cerdas itu tadi, khususnya di media digital ya, di media sosial ya, karena kan publik bisa membaca dengan cepat ya sekarang. Dan memang ketika kita membaca texting itu kan berbeda ya, ketika dengan berbicara langsung gini ya, karena ada suasana, ada jeda tertentu, ada nadanya juga, senyum dan tidak senyum itu beda ya. Kalau di medsos kan itu hilang ya, hilang, nggak ada rasa-rasa tadi. Makanya terus kemudian kalau kemudian keputusannya diambil secara sepihak dan tidak ada penjelasan metodologis, saya untuk sementara belum bisa menerima kalau orang Indonesia dituduh tidak sopan, walaupun ada yang tidak sopan. Iya, tidak memungkiri kalau ada yang tidak sopan juga ya. Betul. Oke, ya. Iya, itu Mbak. Makasih banyak Mbak Apri. Saya nggak tahu jawabannya pas atau tidak pas. Seru banget tapi ya diskusi kita kali ini ya. Terima kasih banyak Pak Apri sudah berkenan sharing ya. Sehat selalu dan tetap menginspirasi dengan puisi dan buku-bukunya ya Pak ya. Sukses selalu. Oke, terima kasih. Oke friend, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Apri Nusalam. Mudah-mudahan bermanfaat, menghibur dan juga menginspirasi ya. Jangan lupa untuk like, comment, share dan klik subscribe. Kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton. Bye.